Baik, perkenalkan nama saya Putuliana Saraswati Dewi dengan NIM 2415091093. Di mana di sini saya akan menjelaskan tutorial tata cara membuat jam digital di aplikasi Logisim. Jadi, sekarang saya sudah berada di aplikasi Logisim. Itu yang pertama, itu kita buat sirkuit terlebih dahulu. Itu kita kasih, ini sebenarnya penamaannya bebas, tapi saya kasih nama D1. Terus kita ke project, kita analis sirkuit. Di mana inputnya itu ada A, B, C, D. Outputnya itu ada DA, DB, D, eh, DA, DB, DC, DD, dan R. Tabelnya itu 00110 00110 00110 01000 01010 01010 01100 01110 10000 10010 0 dan sisanya itu 0 ke bawah. Kalau udah kita build sirkuitnya, saya kasih nama red 1. Oke. Ya, udah kayak gini. Kita kasih label dulu red 1. Terus D1-nya kita kasih label D1. Lalu yang red 1 kita bawa ke D1. Kita taruh aja di sini. Kalau udah, sekarang kita butuh memori. Itu pakai D flip-flop. Kita butuh 4. Dah. Terus tengahnya kita sambungkan yang bentuk segitiga. Keempat-empatnya dihubungkan. Hubungkan semua. Lalu setelahnya kita hubungkan yang titik berwarna biru ke sirkuit. Hubungkan satu-satu ke sirkuit. Sebentar. Mundurin sedikit. Kita hubungkan ke sirkuit. Lalu kita juga hubungkan titik hijau yang di belakang ke sirkuit juga. Maaf, tadi kehapus. Ini salah. Udah terhubung. Ini juga kita hubungkan. Ini juga. Keempat-empatnya terhubung. Terus setelahnya kita butuh pin yang kotak. Sudah kita taruh di sini. Ini kita hubungkan ke flip-flopnya.
sehingga dia kondisinya 0. Lalu setelahnya kita butuh wiring. Kita butuh pin dulu yang 4. Kita ganti data bitsnya jadi 4. Taruh di sini. Untuk menghubungkannya baru kita butuh wiring pakai splitter. Karena data bitnya 4, kita ubah juga ini jadi 4. Kita jadiin west biar berhadapan. Setelahnya kita sambungkan. Lalu bitnya kita sambungkan masing-masing 2, 3, 4. Setelahnya kita butuh pin lagi. Taruh sini. Kita hubungkan dengan garis yang ini. Dia dalam kondisi 1. Ini kita kasih label R. Dan yang ini kita kasih label O. Udah, ini merupakan sirkuit yang pertama. Jadi selanjutnya saya telah membuat sirkuit yang saya beri nama D2. Lalu kita analis sirkuitnya, di mana di sini memiliki 3 input, yaitu A, B, dan C. Outputnya DA, DB, DC, dan R. Lalu tabelnya itu 0011, 0100, 0110, 1000, 1010, sisanya 00 semua. Kita build sirkuitnya. Kita kasih nama red 2. Oke. Red 2 kita kasih label red 2. Lalu kita ke D2. Kita kasih label juga D2. Kita bawa red 2-nya terus ini. Seperti biasa, kita butuh memori pakai D flip-flop. Kita butuh 3. Setelahnya kita hubungkan juga yang ini. Hubungkan juga yang di belakang. Akhir. Setelahnya kita butuh pin untuk menghubungkan ke flip-flop. Jadi kita butuh pin lagi dengan bit 4. Kita taruh di sini. Kita butuh wiring splitter 4 juga. Baru kita hubungkan. Setelahnya bitnya kita hubungkan masing-masing 1, 2, 3. Lalu yang terakhir kita hubungkan dengan konstan. Kita taruh di sini. Lalu kita ubah value-nya menjadi 0. Lalu kita hubungkan bit terakhir. Lalu kita butuh juga pin yang bulat. Kita taruh di sini. Kita hubungkan dengan sirkuit yang paling bawah. Sebentar. Ya, jadi dia kondisinya 1. Ini kita kasih label R. Yang ini kita kasih label O. Ini dia sirkuit kedua yang kita buat. Kita akan lanjut ke sirkuit ketiga.
Selanjutnya kita buat sirkuit baru lagi, nama D3. Kita ke analis sirkuit. Sini inputnya cuma dua, A dan B. Outputnya DA, DB, dan R. Kabelnya 011 100, selesainya 0. Kita build sirkuitnya, kasih nama red 3. Udah, kita kasih label red 3. Lalu kita ke D3, kita kasih label juga D3. Masukkan red 3-nya ke sini. Setelahnya kita seperti tadi lagi, yaitu pasang memori dulu. Kita cuma butuh 2 aja. Sorry. Aduh, salah. Oh, maaf. Salah. Butuh 2. Kita hubungkan. Juga kita hubungkan. Belakangnya juga. Kita pasang pin. Bitnya 1, taruh di sini. Kita hubungkan ke flip-flop. Maaf, saya salah menghubungkan. Ini harusnya dihubungkan ke sini. Nah, selanjutnya kita butuh bit lagi, pin lagi, yang bitnya 4, taruh di sini. Kita butuh splitter 4 juga, taruh di sini. Baru kita hubungkan. Setelahnya ini kita hubungkan 1, 2. Lalu kita pasang konstan, value-nya 0 kali 0. Kita taruh di sini, baru kita hubungkan. Bit yang keempat kita hubungkan. Setelahnya kita pasang pin lagi yang bulat, taruh di sini. Ini dihubungkan ke sini. Ini kita kasih label R. Ini kita kasih label O. Jadi ini dia untuk sirkuit yang ketiga. Selanjutnya kita tambahkan sirkuit keempat, nama D4. Kita ke analis sirkuit. Di sini punya 4 input, 5 input A, B, C, D, dan H10. Outputnya D, DA, DB, DC, DD, dan R. Nggak perlu pakai table, langsung aja kita build sirkuitnya. Kita kasih nama red 4. Oke. Ya. Selanjutnya ini kita kasih label red 4. Lalu kita sebentar. Terasa terlalu mepet. Jadi kita turunin. Kita bawa ke sini. Yang ini kita bawa ke sini. Sebentar, saya sejajar sudah. Ini
kasih jarak dan kita ubah dia menjadi bit 4. Setelahnya kita pasang splitter, bitnya kita ganti pakai 5. Maaf. 5 kita taruh di sini. Iya. Maaf. Ini kita mundurin. Kita pasang dulu red 1, taruh di sini. Lagi sekali. Nah. Terus red satunya kita hubungkan. Nah, setelah dihubungkan, kita hubungin splitternya juga. Ya, kita taruh majuin aja biar nggak jauh. Kita hubungin 1, 2, 3, dan 4. Terakhir kita juga hubungin juga. Lalu kita pasang multiplexer di sini. Lalu kita bentar, turunin dikit. Sekali turunin. Enggak. Kita hubungkan ini. Kayak saya ada salah. Multiplexernya ubah ke maaf. Multiplexernya kita ubah ke data bitnya doang yang diubah ke 5. Ya. Lalu kita hubungkan. Nah, nggak warna orange. Terus kita pasang splitter lagi. Kita kopas aja biar cepat. Taruh di sini. Ya, kita hubungkan. Lalu kita pasang konstan 0 kali 0 sudah. Taruh di sini. Kita hubungkan dengan bit yang ketiga. Lalu bit yang keempat kita hubungkan ke sini. Lalu bit lainnya kita hubungkan. Nah, selanjutnya kita pasang lagi splitternya. Kali ini kita pasang di dekat H10. Bentar, ini bentuknya. Baru kita taruh sini, kita hubungkan. Setelahnya kita mencari gerbang. Kita cari gerbang N. Ubah ke white dulu. Ini number of inputnya kita ubah jadi 4. Taruh medium. Iya. Kita taruh aja di sini. Ya, boleh. Terus yang paling atas, terus atasan lagi deh. Yang paling atas kita hubungkan dengan C. Lalu, maaf, yang paling atas. Yang paling atas kita hubungkan dengan C. Yang di bawahnya juga dihubungkan dengan D. Lalu yang ini kita hubungkan
Hmm, maaf, ini warna orange karena harusnya bitnya cuma 4. Mm-mm. Jadi ini salah. Ini yang ini. Nah, yang paling atas kita pasang not. Kita taruh di sini. Mundur sedikit. Kita hubungkan. Ini kita juga hubungkan. Setelahnya kita pasang lagi ini splitter. Kita taruh di sini. Lalu kita hubungkan dengan splitternya. Splitternya kita ubah dulu ke 5 lagi. Udah. Lalu kita hubungkan. Kita hubungkan. Ini karena masih warna biru karena tadi saya lupa menghubungkan multiplexernya dengan gerbangnya. Nah, baru berhasil. Ini dia untuk sirkuit keempatnya. Selanjutnya kita ke D4 yang tadi red 4 dikasih label, D4 kita kasih label juga D4. Red 4-nya kita bawa ke dalam. Kita pasang memori di flip-flop. Kita butuh 4. Kita pasang. Setelahnya seperti biasa kita sambungkan. Kita butuh pin bit 1. Hubungkan ke flip-flop. Pasang pin lagi. Ini baru bitnya 4. Taruh di sini. Ini kita kasih label H10. Tulisannya nggak kelihatan. Udah, baru kita hubungkan. Setelahnya kita pasang splitter 4. Kita taruh di
sini, kita pasang bit lagi, kita taruh di sini, baru kita hubungkan. Ini labelnya O. Lalu ini kita hubungkan masing-masing, 1, 2, 3, 4. Kita pasang pin yang bulat, taruh di sini aja, kita hubungkan. Ini kita kasih label R. Jadi di sini saya sudah membuat sirkuit terakhir yang saya beri nama jam. Sekarang kita coba aja masukkan di satunya di sini, lalu juga di 2. Ini kita duplikat. Kita juga masukkan di 4. Maaf, di 4. Terakhir kita masukkan di 3. Lalu kita hubungkan titik yang biru dengan titik yang hijau. Hingga warnanya juga berubah jadi hijau. Sudah, setelahnya kita tambahkan jam. Karena di sini ada jam, menit, dan detik. Jadi kita buat 3 pasang. Ya, kita hubungkan titik hitamnya masing-masing hingga angkanya berubah jadi 0. Kita hubungkan dulu ini dengan D4. Terakhir kita tinggal menambahkan clocknya saja. Jadi ini dia sirkuitnya sudah selesai. Dicoba kita jalankan dengan menghubungkan clocknya dengan D1. Maaf, sepertinya frekuensinya terlalu cepat. Kita hubungkan ke D1. Di sini sudah berjalan. Kalau mau dicepetin pakai frekuensi, misal ini aja biar cepat. Ini detik. Kayak terlalu cepat. Ini detiknya, ini menitnya, dan ini jamnya. Jadi dia sudah mau berjalan dan sirkuitnya sudah berhasil. Jadi itulah tadi tutorial membuat jam digital di aplikasi Logisim. Sekian dari saya, terima kasih.